hari ini tanggal 17 September 2021 tepat jam 14.50 waktu Indonesia Barat atau 15.40 waktu Indonesia Tengah. 50 waktu Indonesia Tengah kami menyatakan Pastor Johan Pertama Putra berhak mengendang gelar Magister Teologi. Selamat. Terima kasih Pak Dr. Samuel, Pak Dr. Sugianto, Pak Dr. Ferry, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua tim yang ada di EKB, untuk semua para dosen, dosen pembimbing, dosen penguji, terima kasih. Segala hormat, pujian, dan syukur kami hanya bagimu Tuhan Yesus. Selama-lamanya hanya Engkau yang kami sembah. Beribadah dan selalu berada di hadirat-Mu Tuhan Yesus, itu adalah sukacita hidup yang sangat berharga bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk semua kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, agar setiap hati kami yang terbuka untuk menerima semaian firman-Mu Tuhan, kami dapat menangkap semua kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi kami semua Tuhan, urapi secara khusus juga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyanyian baru Yesus berikan untuk menyembah Bapa yang ada di sorga. Nyanyian baru Roh Kudus urapi, pulihkan gereja Tuhan di akhir zaman. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah. Lawatan Yesus atas umatnya. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah. Hujan akhir turun atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Nyanyian baru Yesus berikan untuk menyembah Bapa yang ada di sorga. Nyanyian baru Roh Kudus pulihkan gereja Tuhan di akhir zaman. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah. Lawatan Yesus atas umatnya. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah. Hujan akhir turun atas Indonesia. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah. Lawatan Yesus atas umatnya. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah. Hujan akhir turun atas Indonesia. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah. Lawatan Yesus atas umatnya.
ya Tuhan bersatulah, hujan akhir turun atas Indonesia. Hujan akhir turun atas Indonesia. Hujan akhir turun atas Indonesia. Hujan awal, hujan akhir, hujan roh, biar memenuhi kami dan sisi keluarga kami. Semua orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan, pada semua orang yang mencari akan wajah Tuhan, yang mendengarkan akan isi hati Tuhan, biar ruah Elohim memenuhi hidupnya, mengubah, mentransformasi, dan membawa terobosan demi terobosan terjadi, hingga dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar. Tuhan menganugerahkan kasih dan berkat-Nya yang luar biasa. Semua janji Tuhan terpenuhi, semua janji Tuhan tergenapi. Diberkatilah orang-orang yang diberkati Tuhan, dan diberkatilah orang-orang yang diperlengkapi Tuhan, hingga mereka hidup untuk memberkati. Anugerahkan kasih sepatah kata firman-Mu bagi kami. Anugerahkan roh hikmat, roh pengertian dan pengetahuan yang benar akan Engkau bagi kami. Curahkan kasih-Mu dan berkati kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Betapa luar biasanya kalau Bapak Ibu mengikuti serial Gereja Murah-Murah, khususnya 2 tahun sejak pandemi tahun 2020 sampai tahun 2021 hari ini. Saya pernah cerita tentang pohon mangga yang saya berkata, jangan berbuah ya, rimbunin, tambah tinggi, tambah rimbun daunmu, hingga rumah yang menjadi kediaman keluarga De Johan ini karena menghadap barat laut, biarlah rumahnya adem. Sore matahari engkau halangi masuk hingga rumahnya adem. Dan kita sudah tahu sempat berbuah lebat sekali. Dan ketika itu dinyatakan itu buah sulung, biarkan saja, tidak usah dipetik, tidak usah diapa-apakan. Buah itu kemudian berguguran, dimakan codet, dan selesai musimnya. Dan pagi ini sebelum kita mulai ibadah, saya terkejut. Kenapa saya terkejut? Seperti bujangnya Nabi disuruh lihat, apa yang kau lihat tanpa di sana? Tidak ada apa-apa Tuhan. Pergi coba lihat lagi, nggak ada apa-apa. Pergi lihat, ada segumpal awan kecil ya. Lalu makin membesar dan membesar. Lalu dia berkata kepada Ahab, pergilah ya. Ahab memacu keretanya. Dan Nabi Elia berlari dengan kuasa urapan, berlari mendahului hujan. Kuasa itu hari ini ternyata ada segumpal bunga-bunga mangga muncul pagi ini. Tuhan tunjukkan kepada saya betapa indahnya menemukan masa, musim, kairos, kehendak, dan anugerah Tuhan itu. Saya percaya ini hal yang akan mendasari serial Gereja Mula-Mula 417. Kita beri tema kehendak Tuhan, supaya bisa menemukan sukacita sorga bagi kita semua. Mari kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 23. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 23. Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus.
ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketiga-tiganya orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah belajar serial minggu lalu bagaimana Petrus dipakai Tuhan untuk membangkitkan Tabita dari kematian, untuk menyembuhkan Eneas dari kelumpuhan. Selagi di Yope, kita percaya dari satu kemuliaan, Allah akan bawa kita naik kemuliaan yang lebih tinggi. Sebab bersama Tuhan barang siapa punya akan terus diberi hingga dia berkelimpahan. Ini menggenapi apa yang Tuhan nyatakan, dari satu mukjizat akan masuki banyak mukjizat. Petrus lagi di Yope. Selagi Petrus ada di Yope, ternyata tiba-tiba ada satu tokoh muncul yang bernama Cornelius, seorang perwira daripada prajurit-prajurit Italia. Dia adalah seorang komandan, mungkin pangkatnya kolonel, mungkin pangkatnya jenderal, seorang perwira centurion, terhormat, punya kekayaan, punya prajurit, punya kehormatan, punya segala-galanya. Kitab suci berkata, orang ini tiba-tiba dalam suatu penglihatan didatangi seorang malaikat Tuhan untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Kita tahu Cornelius adalah orang yang hidup berbuat baik, berbuat amal. Terutama Cornelius mensupport rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi. Dia berbuat baik, dia mendukung pelayanan rabi-rabi, imam-imam, dia mendukung pelayanan umat Yahudi. Dia berbuat baik pada lingkungan di mana dia saat itu memiliki otoritas. Dia tidak tahan uangnya, tidak tahan perbekalannya, dia berbuat baik dalam
dimensi rohani. Dia percaya bahwa lewat bangsa Yahudi, bangsa Israel, ada Tuhan. Maka kitab suci berkata, seorang malaikat mendatangi dia dalam penglihatan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan pastilah orang benar. Ini yang pertama. Orang yang melakukan kehendak Tuhan pastilah orang benar. Jadi yang pertama, orang benar. Saudara terkasih, kita bisa melihat suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan. Bukan hanya bicara tentang Cornelius yang hidup budiman, setiawan, bermurah, setia mendukung pelayanan Tuhan, menabur di dalam rumah-rumah ibadat, mendukung rabi-rabi, imam-imam. Tapi Petrus ternyata mengalami suatu transformasi. Kitab suci berkata jam 12 siang, ya, Petrus hendak berdoa. Kita biasanya jam 12 siang bukan doa, kita lagi mikir menu. Mungkin juga lagi ibadah pagi sambil kepikiran mau sarapan apa. Petrus lebih fokus makanan rohani. Dia berdoa. Ini ciri khas orang benar, berdoa. Orang benar tanpa doa tidak mungkin. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah permohonan di hadapan Tuhan. Doa adalah kepedulian terhadap orang lain. Kita mendukung mereka, kita menyatakan belas kasihan, kita meminta belas kasihan Tuhan. Kita mendukung orang-orang yang Tuhan taruh beban hidup mereka pada kita untuk bersyafaat. Orang benar memiliki nafas hidup doa. Di dalam doa mukjizat ada, di dalam doa semua tersedia. Dan doa itu melampaui kata, melampaui bahasa, melampaui perbedaan bangsa. Doa tidak dibatasi ruangan, tidak dibatasi waktu. Sebab Tuhan itu jaraknya dalam doa. Tuhan ada di lidah, Tuhan ada di hati. Tuhan begitu dekat bagi orang-orang benar. Nah, saudara terkasih, saya percaya ini akan menolong kita melihat dan menemukan Petrus yang taat dan saleh dalam kehidupan kerohaniannya. Tiba-tiba selagi berdoa dia merasa lapar dan sedang dipersiapkan makanan bagi Petrus. Tiba-tiba dia diliputi kuasa roh. Orang benar punya kepekaan. Orang benar punya hubungan pribadi yang karib dengan Tuhan. Orang benar itu karib dengan Roh Kudusnya. Orang benar punya kepekaan dan karunia membeda-bedakan roh. Orang benar punya roh takut akan Tuhan. Liputan kuasa ruah Elohim pada kegerakan gereja mula-mula ini, tiba-tiba Petrus melihat dari langit turun suatu kain. Mungkin kita bisa bayangkan kayak permadani, saudara ya, yang diduduki sama siapa tuh yang terbang itu di film-film kartun, Aladin ya. Itu kayak gitulah kira-kira, kain dibentangkan turun. Di dalamnya Petrus melihat, apa yang dilihat Petrus di dalamnya? Berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Lalu Petrus mendengar suara yang agung itu berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Petrus melihat binatang itu, langsung akal budinya bekerja. Meskipun sedang diliputi kuasa roh, apa yang dibangunnya di dalam kerohanian, di dalam kekristennya, itu langsung radarnya jalan. Lihat jawabannya. Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir." Jadi Petrus tuh tahu bahwa binatang-binatang itu diharamkan di dalam kitab suci. Nah, ini kan kita suka dengar kata haram, kapir-kapir ya, itu ada di dalam dunia rohani ternyata. Itu dunia Taurat. Itu dunia sebelum segala sesuatu digenapi, diperbaharui. Itu sesuatu yang kerohanian masa lalu, terkurung di dalam hukum, mata ganti mata, gigi ganti gigi, balas membalas, bayar membayar, jual beli. Itu hukum yang lalu, saudara ya. Hukum yang diberikan lewat sunat lahiriah, potong alat kelamin. Hukum yang diberikan 40 tahun di padang gurun hanya menghasilkan kematian. Keselamatannya nggak tercapai, saudara. Nah, inilah yang membuat Petrus bisa menjawab semua itu.
Lalu kedengaran suara kedua kali. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, ternyata kitab suci itu punya Tuhan. Ini mesti kita sadari, kitab suci itu punya Tuhan. Kenapa? Karena kitab suci itu dituliskan menurut ilham roh, ilham Tuhan sendiri. Jadi kalau kita sudah terlalu memberhalakan tanpa pengertian yang benar, maka kita tersesat di dalam kerohanian. Kenapa? Karena pekerjaan si penyesat, iblis, itu memutarbalikkan pengertian kerohanian. Makanya Adam dan Hawa itu jatuh. Kenapa? Karena tersesat dalam pengertian kerohanian. Ketika kita tidak memahami firman Tuhan dengan benar, ketika kita tidak punya hikmat pengertian yang benar tentang kitab suci, tidak melibatkan roh di dalam pengertian kitab suci, kita mudah tersesat, mudah dijatuhkan iblis, mudah digoda dan dijerat iblis dalam kehidupan ini. Kita tangkap semua pesan ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan itu bukan sekali, 3 kali Tuhan bicara itu kepada Petrus untuk menyatakan ini keputusan mutlak. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam pelayanan ini saya sering menemukan, ya demikianlah, kalau Tuhan sudah beri kesempatan, saya melihat, wah ini masih ada umur dari Tuhan. Meskipun sudah sekarat kritis koma, dilayani, hidup lagi. Meskipun sudah menghabiskan setiap hari ratusan juta, anaknya sudah jual banyak asetnya, bahkan pabriknya, sebentar lagi akan jual farmnya. Ini ada belas kasih Tuhan, dipulihkan saudara. Kelihatannya begini begitu, ternyata selesai waktunya, ya mati. Lalu dimintai, Pak Johan lihat apa, dapat apa ya? Saya melihat arwahnya sudah berjalan di jalan kematian. Dan diberi Tuhan kesempatan, tapi itu kesempatan yang 1 berbanding berapa juta jawaban. Hanya saya tidak diberi roh untuk bicara terbuka. Jadi pelayanan-pelayanan itu saya sampaikan dalam dimensi hikmat, perumpamaan. Yang mengerti akan langsung tahu bahwa itu sudah pasti meninggal dunia. Dan ternyata beberapa hari sesudah itu Tuhan kasih masa, ya meninggal dunia, saudara. Hidup itu ternyata seperti itu, saudara. Seperti itu. Seperti pohon mangga, dibiarkan sesuai dengan pimpinan roh, berbuah lebat, biarkan berguguran, jatuh ke bumi, jadi kesulungan buah sulungnya. Ini mulai lagi keluar putik-putiknya. Ya. Luar biasa Tuhan itu. Dia mengadakan musim-musim, dan petani, penabur, orang-orang yang bekerja dan giat di ladang Tuhan, orang-orang yang berjeripayah di dalam kehidupan melayani dan memberkati sesama, mereka akan menikmati hasil yang dari Tuhan lebih dulu. Karena itu sudah hukumnya Tuhan. Seorang pemberita Injil hidup dari pemberitaan, dan orang yang menerima pemberitaan itu harus membagi-bagikan sesuai nasihat firman Tuhan. Mereka terima firman, mereka punya materi, mereka harus salurkan materi kepada pemberita firman. Supaya apa? Ada keseimbangan, supaya ada kesepadanan di dalam hukum tabur tuai. Siapa memberi, dia diberi, dan barang siapa punya, dia akan berkelimpahan. Hal ini kalau kita pahami, umat Tuhan akan hidup dalam kemurahan, tidak akan lagi hidup di dalam perhitungan duniawi, keakuan, selfish, terikat mamon, menimbun harta ngengat berkarat, pada akhirnya terbuang sia-sia. Hidup adalah perputaran roda kasih dan anugerah Tuhan. Semakin kita putar akan semakin cepat jalannya. Semakin cepat jalannya akan semakin besar kapasitasnya. Semakin kita lakukan firman Tuhan, kita taati kehendak Tuhan, kita lakukan semua perintah Tuhan, kapasitas dan kualitasnya akan semakin membesar. Dan hidupmu sebagaimana Tuhan berkata adalah orang benar yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang benar yang melakukan kehendak Tuhan itu seperti apa hidupnya. Supaya kita bisa tahu nih, kalau kita jadi pelaku firman, seperti Pak Johan tanam pohon mangga, buat apa? Buat merindangi rumah. Meskipun
pohon itu sudah berbuah seharusnya dari jauh-jauh hari, tapi oleh otoritas Tuhan saya suruh tidak berbuah. Sampai akhirnya oleh desakan keluarga, oleh banyak orang saya suruh berbuah, dan semasa pandemi ini berbuah, dan kemudian kita biarkan jatuh berguguran sebagai buah-buah sulung pada musim Tuhan, dan sekarang berputik lagi. Seperti apa kemanisan mangga itu nanti kita tahu. Kita akan menikmatinya, jangan khawatir. Hubungi Bu Angel, ya. Mangga ini gratis nanti. Saya tidak tahu sebanyak apa nanti akan berbuah karena baru keluarnya putik kecil, tapi jangan khawatir. Awan kecil yang dilihat oleh bujang Elia itu menjadi hujan besar di Israel. Hujan yang lebat dan besar, hujan jawaban, hujan berkat, hujan yang dinantikan banyak orang, hujan awal, hujan akhir di dalam kehidupan kekristenan ini. Ini banyak orang tunggu, saudara. Ya, saya percaya ada banyak orang tunggu kemanisan, seperti kemanisan madu di batu karang. Madu itulah yang saya nikmati di Turki. Madu itulah yang ditunggu banyak orang semasa pandemi ini. Kapan pandemi berakhir? Seperti apa sesudah pandemi berakhir? Tatanan baru kehidupan kerohanian, kehidupan ekonomi, perubahan-perubahan seperti apa? Sekolah tatap muka seperti apa? Perkuliahan tatap muka seperti apa? Gereja nanti balik tatap muka seperti apa? Semua orang menanti, tapi semua itu jawabannya Tuhan kita, kemanisannya seperti madu di batu karang. Haleluya. Kita lihat jawaban Tuhan tentang orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang benar. Orang benar itu tertulis di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, perikopnya bahagia orang benar. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin. Amin. Orang yang takut akan Tuhan ternyata sudah dikaruniakan kata berbahagia, ya. Jadi kalau saudara tidak takut akan Tuhan, jangan harap ada bahagia. Ini sudah terkunci di dalam firman. Mau bahagia, hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Mau berbahagia, jangan pernah berbuat jahat. Jangan menghakimi orang, jangan gosipin orang, jangan berselisih paham, jangan ribut dengan anak-anak Tuhan. Engkau akan bahagia. Tapi kalau engkau masih teruskan keinginan daging, keributan, perselisihan, bahagia itu jauh dari hidupmu. Pasti engkau didera tekanan, intimidasi, banyak roh-roh pendakwanya. The Invisible, buku yang dituliskan ini, ada penyingkapan di dalamnya tentang roh-roh pendakwa. Bahkan dimensi roh-roh penyesat yang menjatuhkan banyak umat pilihan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang diurapi pun bisa jatuh. Kenapa? Karena level iblisnya tinggi di dalam dimensi penyesat. Buku ini dibaca, dipahami, dan bisa dicerna nanti. Akan jadi berkat luar biasa. Ya, saudara terkasih, Tuhan sangat suka dengan orang yang takut akan Dia. Kenapa Tuhan sangat suka? Ya jelaslah saudara, karena orang yang takut akan Tuhan pasti tidak akan mau melukai dan mendukakan rohnya. Mereka pasti akan hidup jadi pelaku firman. Mereka pasti akan hidupnya berjaga-jaga, berhati-hati. Mereka pasti akan jaga hidupnya menurut kitab suci, firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukan segala sesuatu yang dikenan Tuhan. Pasti Tuhan suka dengan orang-orang yang seperti ini. Maka mereka disebut orang-orang benar. Bukan hanya kepada mereka, kitab suci berkata, anak cucunya akan perkasa di bumi. Perkasa itu kata yang tepat untuk menggambarkannya adalah the strong man, ya, the strong man, ya, manusia yang kuat, ya. Bukan hanya the strong man, the rich man mungkin, ya, the rich man, ya, orang yang kaya. Bukan hanya kuat, kaya, ya. Bukan hanya kuat dan kaya, disegani, dihormati, harkat martabatnya luar biasa.
Di dalam kitab suci Abraham, Ishak, Yakub menggambarkan sampai generasi Yusuf masih terus digambarkan terus-terusan, saudara. Dan ketika mereka tidak hidup takut akan Tuhan, saudara baca kitab Raja-Raja, kitab 1-2 Samuel, saudara akan menemukan kejatuhan demi kejatuhan. Ada banyak hal yang memiriskan, isinya cuma seperti itu. Mereka hidup dibenci Tuhan, mereka hidup tidak dikenan Tuhan, bolak-balik dari satu kejahatan jatuh ke beragam kejahatan, bahkan sampai membakar anaknya, membuat kesusahan atas bangsanya. Itu yang kita bisa temukan di dalam kitab suci. Selain anak cucunya perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ternyata yang diberkati Tuhan orang benar. 2020-2021 akan masuk 2022 nanti. Berkat Tuhan ini akan masuk dimensi triple blessing. Di tengah kesusahan dunia, orang benar akan terus diberkati. 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Dia terus berjalan, dia akan terus menuai, bawa pulang. Bukan hanya tuaian besar, berkas-berkasnya pun dibawa pulang. Kenapa? Karena sebelum masa hari ini, mereka telah mencucurkan air mata. Mereka telah menabur, mereka telah berbuat baik, mereka mendukung pekerjaan Tuhan, mereka mendukung hamba-hamba Allah, mereka berbuat baik, mereka gemar, mereka giat di ladang Tuhan, mereka melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan perhitungkan semuanya itu. Dan kita percaya, jerih payah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bukan hanya kita, anak cucu kita akan diperhitungkan dan diberkati Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Saya berkata luar biasa mengapa? Karena dikatakan lagi, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Mengapakah kitab suci tidak mengurungnya hanya satu kata harta? Ya. Harta hanya bicara soal emas, perak, permata, duit, rupiah, US dollar, ya, paling gitu-gitu, ya, pound sterling. Harta. Tapi Tuhan bicara kekayaan, melebihi emas, perak, permata, melebihi mata uang dunia. Ada suatu kekayaan. Keluarga yang harmonis, makan tidur nyenyak, rumah yang ada hadirat Tuhannya, ada kesukaan di rumahnya. Kalau saudara datang di keluarga De Johan, ini ada banyak cerita unik, saudara. Semasa pandemi ini, Rehwel, Richie, Serat bolak-balik ya, itu tukang Gojek, Gosen, Gogo and Gogo itu bolak-balik di rumah Pak Johan ini. Kenapa? Nganterin barang menang giveaway, barang-barang yang food blogernya Richie, makanan, macam-macam, Serat, semua barang masuk banyak. Dan saudara tahu, di pintu pagar sering-sering kami tidak ada di bawah. Abang-abang yang kirim barang disapa sama Tibi apa? Shalom, Tuhan Yesus baik, amin. Ada apa, Mas? Kadang-kadang pengirim-pengirim baru itu lama ngobrol. Ini barang kiriman, Pak. Ini kiriman, Bu. Ya, diam, ditungguin, kok nggak ada. Tadi ada orang ngomong, tiba-tiba dia berkata lagi, miracle, Elohim, kata-kata asing. Abang-abangnya jadi terperangah. Ini ada malaikat yang jaga rumah keluarga De Johan ini. Bukan. Itulah Beo yang Tuhan berkati seusia Anaya, cucu saya, anak dari Adianus dan Nina, adik dari Jelita itu. Burung itu, kata Richie, lebih Kristen dari orang Kristennya. Kenapa? Semua kata-katanya itu isinya adalah kata-kata berkat. Saudara bisa bertandang suatu hari, hubungi Bu Angel, punya kesempatan bisa melihat triple blessing. Dia akan berkata, Shalom TB. Ketika saudara terima Shalom, saudara berkata, Shalom. Triple blessing, blessing from the Lord will occur to your family. Akan datang berkat-berkat Tuhan itu triple, bukan double, triple, berkat berganda-ganda masuk. Bukan hanya harta, tapi kekayaannya juga tercurah di dalam hidupmu, keluargamu, anak cucumu, bisnismu, pelayananmu. Semuanya dicurahkan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini kan luar biasa. Kenapa? Karena ini berkat orang benar. Kebaikannya tetap untuk selamanya. Saudara, kebaikan dengan kebajikan. Kebaikan itu satu kata dasar
hanya mencerminkan perbuatan, tapi kalau kebajikan itu adalah perbuatan yang sudah menjadi sifat, menjadi tabiat, menjadi karakter, ya. Jadi kalau kebajikannya tetap, berarti orangnya adalah orang setiawan, orang budiman, kata kitab suci. Mereka orang-orang yang disegani, mereka orang-orang yang seperti gerakan gereja mula-mula, mereka disenangi, mereka disukai banyak orang. Nah, ini bicara tentang kesukaan, saya bagikan sedikit. Minggu lalu saya ujian, saudara. Ujian dalam keadaan ya ujian, saudara. Dosen pengujinya 3 doktor, 2 diantaranya adalah Pak Rektor dengan Wakil Rektor. Dan wah saudara, dengan ujian itu saya dapat dosen-dosen yang luar biasa, dosen pengujinya. Dan saya ingat salah satu dosen penguji itu karib sama saya, dia pernah berkata, kita kalau masuk di dalam metode kualitatif, kita harus mempertahankan pendapat kita. Nah, yang memberi saya masukan dan pemahaman ini justru adalah dosen yang menguji saya dan mengirimkan tusukan-tusukan ujian. Saya ingat itu, saya bertahan, ya. Saya pakai jurus the triple blessing, ya. Saya terima, saya balik jawab, saya kembali. Jadi saya menikmati irama dari ujian itu, saudara. 1 jam lebih 8 menit selesai dan dinyatakan saya berhak menyandang gelar Master of Theology, ya. Dan luar biasa, waktu ujian saya sempat minta, Bu Angel tolong ambil cincin. Ada 1 cincin batu warna hijau yang menemani saya selepas saya melepaskan cincin yang dari India dulu. Cincin India itu adalah cincin gajah 12 permata. Saya lepasin karena suatu persembahan untuk Tuhan. Saya dapat cincin batu itu, saya pakai lama sekali. Hari itu selepas ujian, cincin itu masih di jari saya, tidak dilepas, tidak dibuka, hilang sekejap. Nggak tahu hilang di mana, saya cari nggak temu, saya renungkan apakah pergi kemana, ke toilet apa, nggak ada, nggak ketemu, saudara. Singkat cerita itu raib begitu saja, secara ajaib, gaib pula, ya, hilang. Lalu saya coba merenungkan apa maksudnya. Jumat saya ujian, hari Sabtu saya dihubungi Bu RT Komplek Kediaman The Johan, ingin saya menggantikan posisinya jadi ketua RT. Lalu baru chatting Bu Angel, minta bicara ke saya, lalu berkata lagi, Pak, warga kalau masih ngotot mau saya jadi ketua RT, saya tidak mau Pak Johan tinggal diam. Saya rekomendasi Pak Johan untuk, saya tiba-tiba ingat, waduh, ini yang diminta sesuatu yang dikejar-kejar ke saya oleh security yang sudah beberapa tahun lamanya ini. Saya ingin Pak Johan jadi kepala security RW. Waduh, baru sehari ujian sudah dapat telepon Bu RT seperti itu. Saya ingat 5 tahun berselang ini keluarga bilang, nggak usah Pak, keluarga semua keberatan. Jangan. Hari ini semua terdiam karena langsung Bu RT yang telepon. Saya berkata, kehendak Tuhan jadilah. Kayak nggak tahu apa yang akan terjadi. Semua yang akan terjadi, terjadilah. Jadi saya jawab, kehendak Tuhan jadilah, ya. Selang beberapa jam, saya antar Serat sama Bu Angel ke kampus, di 3 kesaktian kampus Trisakti. Serat beli buku, ternyata di Fakultas Hukum itu bukunya banyak, bukan hanya rehwel, Serat juga belinya banyak. Jadi di rumah ini makin banyak isi bukunya. Library Tuhannya bukan hanya library Bible atau kerohanian, hukum-hukum juga ada. Saudara coba kalau sudah sempat punya waktu ketemu rehwel dengan Serat, bisa ngobrol banyak tentang dunia hukum. Dia malah bisa bikin kuesioner family law question, ya. Semalam kami diajak begitu, yang menang dapat hadiah kue, ya. Bu Angel cepat, the ciciper cepat langsung, apa? Bagaimana pertanyaan? Karena dengar kata kue, wah. Inilah keluarga The Johan, kekayaan keluarga The Johan, saudaraku. Atau saudara bisa ketemu Ricci, mau ngomong tentang apa? Tentang studi, jadi komunikasi. Ricci ini adik dari ketua DPR kita, Ibu Puan. Ibu Puan tuh alumni dari
Universitas Indonesia. Ricci ini ada di jurusan yang sama dengan Ibu Puan Maharani. Tuhan memberkati Ibu Puan Maharani, memberkati Ibu Megawati. Juga rumpun mertua saya adalah keluarga kami, keluarga yang mendukung pelayanan Bung Karno sejak dulu sampai hari ini. Diberkatilah PDIP, diberkatilah. Bahkan tetangga saya ini salah satunya adalah Ketua PDIP Jakarta Utara, seorang sahabat bagi saya. Diberkatilah semua pengurus partai-partai yang ada di Indonesia, diberkati semua jadi berkat untuk kesatuan dan kemajuan bangsa tercinta kita Indonesia. Saudara terkasih, saudara juga bisa bicara sama Ricci soal blogger, saudara ya. Ricci itu kerja hari-harinya kalau nggak kuliah dihabiskan untuk foto. Saudara. Dia nggak pernah foto semut atau burung atau manusia, fotonya cuma makanan aja di foto, saudara ya. Pokoknya kalau kita ngarepin nunggu makan ya, lebih baik nggak usah. Kenapa? Itu foto bisa beberapa jam lamanya. Saya berkata, saya kalau nunggu masa lapar, nunggu Ricci habis foto, mendingan cepet kita cari soto dulu, saudara. Kenapa? Seninya tinggi sekali. Dan Tuster Rehuel dulu dibekali ke Ricci, dan itu jadi karya yang hari ini ada banyak pemilik restoran ternama di kota, di bangsa kita ini kejar Ricci, rela antre. Ya, ini food blogger, hubungi Instagram Ricci. Bagi anak-anak Tuhan yang dengarkan ini, kasih tahu anak-anak remajanya, ini ada keluarga De Johan ini eksis di dunia-dunia yang sangat memberkati. Nah, dari apa yang kita lihat ini, Tuhan menyatakan kekayaan, kemuliaan, berkat dan kebahagiaan bagi orang-orang benar, bukan hanya pribadi, tapi keluarga, bahkan rumah, bahkan yang ada di rumahnya. Dan kalau saudara beranjak 2-3 langkah masuk tangga rumah, saudara menoleh ke kiri, wow, itu ada ikan-ikan, saudara ya. Ada yang namanya gurami. Kalau saudara tahu di Jakarta itu ada satu restoran legend sekali. Gurami terbangnya itu legend di Jakarta dengan tahu kipasnya. Pak Johan juga papanya diberkati Tuhan dengan peliharaan ikan gurami, tapi bukan gurami biasa, guraminya kebule-bulean. Warnanya bukan hitam, tapi warna bule putih kuning, saudara ya. Di tingkat keduanya ada ikan koki, saudara ya, ikan koki yang ekornya 4, belah 4, ada yang matanya nyebul, ada yang ada jambulnya. Lucu-lucu, unik-unik, imut-imut. Di yang bawahnya itu ada akuarium, isinya ikan koi, saudara. Wah, ada yang dari ukuran sekelingking sudah ukuran 5 jari, lari sana lari sini, saudara. Kalau lihat begitu, mungkin saudara bisa habiskan 2 jam sampai halaman rumah, dan waktu kita ketemu nggak jadi ketemu, ngabis mandangi burung sama ikan. Kenapa? Kekayaan ada pada rumah, pada keluarga, pada kehidupan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Ini kan keren, saudara ya. Keren nggak? Keren. Lalu mau sambung nggak cerita ini, saudara? Yang tentang Bu RT, Bu RW ini. Karena sesudah saya sampai ke Trisakti, tiba-tiba Bu RW lagi chat ke Bu Angel, saya mau bicara sama Pak Johan. Ini Bu RT baru kelar, Bu RW lagi cari saya. Nelfonnya dari Palembang. Oke, kita ngobrol. Jadi sudah ketemu Bu RT sampai rumah, sesudah dari Trisakti Bu RW telepon. Ya. Pak, ini akan ada pemilihan RT yang baru. Saya mau minta kesediaan Bapak untuk jadi panitia. Jadi panitia? Ya, Bapak mewakili tokoh agama. Bagaimana Pak? Saya jawab, jadilah kehendak Tuhan. Ya. Jadi 1 hari sesudah ujian itu, ada hal-hal yang baru datang dalam hidup, hal-hal yang tidak terpikirkan, dan bagaimana semua itu sepertinya pintu terbuka, seperti putik-putik pohon mangga itu tiba-tiba muncul dalam satu malam. Ini Tuhan. Karena itu saudara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang bermimpi, mulut kita penuh dengan tawa. Apa yang tidak terpikirkan, tidak terlintas di hati, mungkin yang kita minta, satu, Dia sediakan melebihi semua. Bagi orang-orang benar, bagi orang-orang yang mengasihi Dia, berkat Tuhan abundant, berkat Tuhan melimpah, berkat Tuhan tak terucapkan dengan kata
Haleluya. Mari saudara terkasih lihat bagian yang kedua. Kita menemukan bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah orang benar. Dan orang benar sudah pasti gemar. Yang kedua adalah selalu mau lakukan kehendak Tuhan. Sesudah orang benar, kita lihat bagiannya adalah kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita masuki lingkaran ini kiri kanan seperti sayap, orang benar kehendak Tuhan, orang benar kehendak Tuhan, hatinya firman Tuhan, matanya adalah kasih, kaki tangannya adalah keberhasilan yang memuliakan Tuhan, kaki tangannya kemanapun melangkah, jejak kemuliaan, berkat, perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan iman, semua perbuatan yang terpuji dan menyanjung nama Tuhan, memberkati sesama, itu kehidupannya. Hingga jejak kakinya itu ternyata tanpa sadar, isinya semua jejak kaki Tuhan yang berlemah. Ini berkat-berkat Tuhan beri, dan kemanapun dia pergi, dia memberi utang, dia memberi taburan berkat, dia menyemaikan semua yang Tuhan beri dalam hidupnya. Ketika dia terus membagi-bagikan yang dia punya, dia bukan susah atau kekurangan, dia bertambah kaya. Ini kata kitab suci, saudaraku. Jadi orang yang bermurah akan bermurah, dan semakin dia melakukan kehendak Tuhan, dia akan dilemah lembutkan, akan mewarisi bumi, harta kekayaan lagi digenapi, anak cucunya diberkati, dipakai pada masanya. Nah, saya mau tunjukkan tentang kehendak Tuhan ini. Mari kita lihat sama-sama di dalam Roma 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Roma 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Amin. Saudara terkasih, untuk mencapai kehendak Tuhan, untuk bisa menemukan kehendak Tuhan, kitab Roma, surat Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, mulailah dari persembahan tubuh. Persembahan tubuh memiliki pengertian dua. Tubuh lahiriah. Tubuh lahiriah ini tubuh kita ini, saudara. Jangan dirusak, jangan diraca. Sebisa mungkin jangan ada dibuat-buat menurut kepentingan, menurut selfish dan kejar-kejar yang dirimu. Wah, jangan, saudara, kecuali kepepet. Apa itu kepepet, Pak Johan? Ketabrak hidungnya lepas, ya dioperasi nggak apa-apa. Oleh karena ada kesempatan operasi, mancungin dikit ya nggak masalah, saudara ya. Itu namanya kepepet. Ternyata lagi jalan ketabrak tembok, bibirnya sobek. Ya, oleh karena lagi kepepet dioperasi, gak apa-apa, dibelain sedikit biar kayak delima, itu gak apa-apa. Karena namanya kepepet dapat bonus ya. Tapi kalau lagi baik-baik, ya sebisanya jangan. Ini udah keburu operasi, yang sudah berhenti jangan terusin lagi, saudara ya. Sadari kesempatan-kesempatan dan semua kesabaran Tuhan itu jangan terus dipaksakan. Karena kalau terus saudara paksakan keinginanmu, selfishmu, semua keinginan dagingmu, engkau tidak sadar engkau sudah bawa dirimu masuk mencobai Tuhan. Jangan ya. Jadi mari kita belajar mensyukuri tubuh lahiriah ini. Tapi hidung saya lubangnya besar, Pak. Ya kalau kamu kecilin nanti kamu cepat mati, nggak banyak dapat oksigen. Pak, bibir saya monyong. Angelina Jolie terkenal bibirnya juga gitu, saudara. Ya, keren tuh jadinya. Yang monyong maksudnya keren, maka yang antik-antik itu justru mahal nilainya. Tapi Pak, ini pahaku gede. Kalau pahamu kecil, kamu itu nggak bisa buat apa-apa. Kenapa? Pasti cepat lumpuh. Karena Tuhan tuh pasti sudah mengembangkan tubuh kita ini menurut rencananya yang sempurna. Pak, tapi rambut saya enggak usah pusing. Kalau susah ngerawatnya, ini banyak kutu, ya udah nggak usah pusing, dibotai aja kalau nggak mau rawat rambut. Sesimpel itu aja kok, saudara. Ya, jadi tubuh lahiriah ini disyukuri aja, saudara. Kalau saudara syukuri tubuh lahiriah ini, saudara menikmati apa yang disebut dengan sukacita
sukacita yang merdeka, ya. Jadi tubuh ini bukan sesuatu yang membuat saudara kehilangan kepercayaan diri. Kadang-kadang kepercayaan diri itu intimidasi kok, saudara, ya. Kadang-kadang orang kehilangan kepercayaan diri itu karena roh intimidasi. Ketika saudara bercermin, nggak ada orang tuh di belakang kamu, tiba-tiba kamu merasa hidungku gede, kok bibirku jelek ya, kok bibirku, ya sudahlah saudara, itu intimidasi, ya. Santai aja, ya. Itu roh-roh yang membohongi engkau hingga roh-roh itu mau membuat engkau sendiri merombak tubuhmu sebagai ciptaan Tuhan yang alami. Nyantai aja, saudara, ya. Saya hidup sampai hari ini, ya sudah terlahir gini, ya gini. Kadang-kadang saya lihat anak bungsu saya bilang, "Papa, perutnya." Ya, perut papa udah perut setengah abad. Untuk ukuran seperti ini mah, puji Tuhan. Kenapa? Karena sering-sering di tempat-tempat saya lihat, wah, masih lebih muda sama saya, lebih berkembang. Maka saya bilang mereka aja bisa menikmati sukacita, apalagi papamu ada Tuhannya. Nikmati, ya. Kehidupan ini diatur Tuhan, nikmati. Nah, itu tubuh lahiriah. Ada satu tubuh lagi, tubuh rohania, yaitu tubuh Kristus. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Hidup sebagai jemaat, hidup sebagai umat Tuhan. Di balik jemaat dan umat Tuhan ada orang-orang terpilih hidup jadi hamba Allah, hidup jadi pekerja-pekerja rumah Tuhan, hidup jadi imam-imam Tuhan, hidup jadi nabi-nabi Tuhan, hidup dengan 5 jawatan. Ini persembahan, artinya harus mencapai hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kita bisa memahami pengertian tubuh ini, dikatakan bukan hanya persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup, tetapi juga yang kudus. Yang kudus artinya semuanya harus sesuai firman, karena firman Tuhan itulah yang menguduskan. Kalau kita tidak jadi pelaku firman, mau tubuh kita yang lahiriah maupun rohani, kalau bukan pelaku firman Tuhan, itu nggak kudus. Kalau nggak kudus, nggak ada tempat di hadapan Tuhan, saudaraku. Jadi saudara mau tampil cantik, saudara permak tubuhmu seperti apapun, mungkin lukisin apapun, kalau nggak capai firman Tuhan, nggak capai jadi pelaku firman, di hadapan Tuhan itu tercampak. Ingat penglihatan yang saya pernah sampaikan tentang orang yang membawa baki. Ketika saya melihat masa itu, ketika diletakkan itu dicampakkan, terbuang, saudara, ya. Dan ketika saya lihat mukanya mirip istri saya, meletakkannya mundur beberapa langkah lalu bersujud, dan tiba-tiba dari baki itu keluar asap dupa yang harum sekali. Saya melihat Sang Pencipta semesta alam tersenyum di balik dupa, dalam samar-samar dupa yang pekat itu keharumannya memancar. Ternyata Tuhan cari itu kedalaman hati kita, karakter kita, saudara. Manusia roh kita itu yang membuat Tuhan tersenyum. Pemahaman inilah mesti kita dapat, isinya semua itu parameternya firman Tuhan. Buah roh Galatia itu mencerminkan kasih sampai penguasaan diri itu. Itulah bagian-bagian utamanya, termasuk keadaan tubuh rohania, baik kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, gembala, penginjil, 5 jawatan, atau umat Tuhan, atau pendoa, atau siapapun, harus menggenapi firman. Firman sudah peringatkan kita, jangan sampai nanti nyala kamu pembuat kejahatan, aku nggak kenal kamu. Wah, itu kan nggak menggenapi kekudusan Tuhan, saudaraku. Jadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan yang berkenan. Yang berkenan berarti kan membuat Tuhan tersenyum, membuat Tuhan suka, saudara. Nah, inilah yang harus kita capai. Inilah pesan Tuhan untuk masuki kehendak Tuhan itu, supaya apa? Supaya semua ini disadari sebagai ibadah yang sejati. Ternyata yang lahiriah, yang rohania itu harus paralel, harmoni di dalam kehidupan ini. Itulah yang disebut sejati. Pria sejati, wanita bijaksana, Kristen sejati, Kristen raja wali, manusia roh. Ternyata kesejatian itu ukuran dan tolak ukurnya adalah firman Allah. Jadilah pelaku firman. Hiduplah menurut kebenaran firman. Jangan munafik, jangan manipulasi, jangan hidup dalam segala dusta, jangan hidup hanya untuk menimbun harta ngengat berkarat, jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Tuhan ingin kita mencapai semua kemerdekaan yang telah dinyatakan dalam kitab suci. Hiduplah dalam kasih, jadi berkat bagi sesama. Ini Tuhan pesankan. Jangan kamu menjadi serupa. Kenapa? Karena kalau saudara tidak mencapai ibadah yang sejati itu, akhirnya kita tarik hidup kita ke
keserupaan dengan dunia. Apa yang dunia lakukan, semua yang dipublish di medsos, di pemberitaan cara hidup orang-orang ya, kawin cerai, merek sana, branded sini, branded sana. Saudara, kita coba tanpa sadar kita tarik hidup kita masuk ke sana. Nggak guna, saudara. Ya, dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya ada banyak orang akan lakukan hal seperti itu. Kita harus berubah, kata kitab suci. Berubah. Dari mana berubahnya? Mulainya dari pembaharuan akal budi. Cara melihat, cara memandang. Bagaimana masa lalu manusia lama. Kita yang harus menyadarinya. Dan menjadi ciptaan baru. Itulah anugerah Tuhan. Dan menjadi manusia roh, hidup dalam keinginan roh, sesuai pimpinan Roh Kudus, menjadi anak-anak Allah. Itulah jalan tapak kaki yang baru menuju masa depan sampai Maranatha nanti. Nah, kitab suci ingin kita juga mencapai suatu tingkatan kerohanian dengan kualitas, dapat membedakan kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya kita akan terus naik dari satu tangga, dari apa yang baik. Seluruh dunia ingin coba buat baik, semua manusia ingin yang baik, tidak cukup yang baik. Ternyata harus mencapai yang disebut juga berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya yang berkenan kepada Tuhan, ternyata mencapai yang sempurna. Karena Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Kesempurnaan itu hanya ada lewat roh dan firman. Ketika kita mau pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus setiap hari. Ketika kita merelakan yang kita ingin, yang kita butuh, untuk menyerahkannya jadi perbuatan terpuji, perbuatan kasih kepada orang, menabur, menyemaikannya, melakukan perintah-perintah Tuhan, mengabaikan semua perhitungan duniawi, keinginan daging. Kita hidup dalam kemerdekaan, punya seakan tidak punya, semua ikatan terlepas. Kita merasa feel free, punya harta dan kekayaan, hanya Yesus di dalam hidup ini. Maka kitab suci akan memberikan kepada kita apa yang dimaksud dengan kasih karunia yang sempurna, saudaraku. Dengan dapat mencapai semua pemahaman ini, kita juga akan mulai menangkap bahwa semua persoalan dan semua penyakit itu selalu didasarkan dari pikiran. Kenapa? Karena banyak orang mikirin yang terlalu tinggi, ya. Ada banyak orang menempatkan dirinya terlalu tinggi hingga rasanya semua orang di bawah dia lupa bahwa dia sedang ada di awan-awan permai, gantung di langit. Kakinya nggak manfaat lagi karena nggak bisa jalan, tergantung. Padahal bukan Superman, bukan Gatot Kaca, ya. Itu adalah angan-angan pikiran. Dan ketika semua tidak tercapai pada realita, jatuh. Kenapa? Makin tinggi gantungnya, jatuhnya makin sakit. Makin tinggi ambisi, makin tinggi manusia duniawinya, jatuhnya sampai kadang nggak bisa bangun lagi. Kenapa? Karena nyusahin diri sendiri dari pikiran-pikiran yang berlebihan. Hentikan semua itu. Kitab suci ingin kita menguasai diri menurut ukuran iman. Artinya, marilah capai kesederhanaan Yesus. Ketika saya kehilangan cincin, saya menyadari ada hal-hal baru datang. Lalu saya berkata, hidupku diatur roh, hidupku dalam pengaturan Tuhan. Cincin 65 juta menurut Zimbabwe, saudara, pemberian anak-anak Richie Rehwell Serat ini, saya mulai pakai hari ini. Ini akan jadi cincin pengganti menemani saya. Memang kelihatan lebih mewah, ya, meskipun lebih murah dari cincin yang hilang. Tapi ini ada anak-anak punya hati. Moga-moga semua hal yang Tuhan atur itu jadi berkat yang luar biasa. Jadi kalau ada orang-orang lihat, wow, cincinnya Pak Johan luar biasa, tiba-tiba mau ganti dengan berlian, oh, saya mungkin tidak akan pikir dua kali. Kalau saudara mau tukar dengan berlian, hubungi Bu Angel, ya saudara, ya. Haleluya. Jadi sadarilah dalam hidup ini bahwa kehendak Tuhan itu adalah bagian utama di dalam kehidupan iman kita. Hidup dalam kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, mencapai garis hidup akhir dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Saudara, kita akhiri ibadah ini. Pastor William Serat akan tutup di dalam doa, dan dalam doa berkat-berkat Bapak Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Bapak dan Ibu yang terkasih, kita telah belajar bagaimana hidup dalam kehendak Tuhan agar kita hidup sebagai orang benar, yaitu menjadi pelaku firman. Sehingga semua berkat Tuhan yang tertulis dalam kitab suci menjadi bagian hidup kita. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan doa sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi.
Demi otoritas Bapa Sorgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan, diberkatinya hidup kita, apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Permakatnya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, brankas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.